Halo guys, assalamualaikum. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin saya agak lama nggak pernah bikin konten gitu ya, karena ya emang di rumah itu ini ya, di rumah itu agak sibuk. Walaupun mungkin hari Minggu ya, kadang kalau waktu saya masih di rumah itu kadang saya bikin kontennya hari Minggu gitu ya. Ya setiap waktu gitulah, kadang gitu ya. Dan begini ya guys, misalnya ini ya, emang kalau sewaktu kalian masih di luar negeri gitu ya, misalnya ini dunia TKW gitu, masih di Taiwan, Singapura ataupun Hong Kong gitu ya, memang sih di sana itu apa ya, uang itu kayaknya mudah banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang bisnis jualan gitu ya, jualan online gitu ya, karena otomatis kalian akan bisa bilang barang itu murah, terus barang itu bagus. Mungkin barang ini nggak ada di Indonesia, tapi sebenarnya ada itu kebalik ya, bahwa semua barang yang ada di luar negeri itu semua di Indonesia udah ada. Apalagi baju, sandal, tas itu semua di Indonesia udah ada. Jadi sewaktu kalian di luar negeri itu nggak perlu pemborosan, shopping, baju, sepatu, tas, branded, atau pokoknya barang-barang sampah lah. Itu menurut saya itu sangat-sangat wasting money, membuat apa itu, pemborosan uang. Mending kalian kerja, emang kerja tapi fokus, uangnya ditabung gitu ya. Menabung itu perlu ya, memang perlu menabung. Kalau misalnya yang di rumah ada kebutuhan untuk biaya sekolah, makan, itu memang nggak bisa stop sih, kita nggak bisa stop. Tapi emang utama kalian harus nabung, utama itu harus nabung. Dan apalagi ya, misalnya kalian di luar negeri berhasil membangun rumahnya bagus, mewah, rumah sultan gitu ya, tapi nanti kalau kalian nggak punya tabungan, pasti giliran pulang pasti emang rumahnya kamu bagus, rumahnya sultan, mewah gitu ya, bahkan melebihi kayak Sultan Andara gitu, tapi di saat kamu pulang otomatis uang kamu udah habis ya, uang kamu udah jadi rumah tersebut. Dan untuk biaya makan sehari-hari, misalnya ini suaminya nggak kerja gitu ya, suaminya tadinya hanya menunggu kiriman ya udah habis gitu ya, dan capek. Nanti kalian pasti kepikiran, ternyata setelah pulang itu kalian beda ya, setelah pulang di kampung itu beda, suasananya beda. Dan prinsip hidup di luar negeri jangan diterapkan di Indonesia, karena susah. Kan waktu kamu kerja tiap hari, ibaratnya kamu itu pegang duit, kamu pengen makan di restoran pun bisa, kamu pengen beli sepatu, pengen beli gamis, pengen beli baju, atau pengen shopping di mall, semua akan keturutan itu kalau di luar negeri. Nanti ketika kamu udah pulang di Indonesia, kalian ibaratnya mau beli skincare aja kalian akan mikir. Misalnya walaupun hanya skincare 50.000 gitu ya, pasti kalian akan tetap kepikiran, oh mahal. Ketika kamu di luar negeri, ada orang nawarin kamu Miss Glow, DRW apa ya, pokoknya skincare gitulah ya, kalian beli ya, emang kalian bisa karena kalian tiap bulan gajian. Nah sedangkan ketika kalian pulang di Indonesia, meskipun itu kamu itu punya sawah nggak tiap hari panen, atau misalnya kalian punya usaha jualan juga. Sekarang di kampung itu udah banyak sekali orang buka supermarket, Indomaret, Alfamaret, itu udah di setiap kota, di setiap sudut gang kota, bahkan di desa pun udah banyak. Oke guys, misalnya ya, jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Misalnya kalian di luar negeri, ya entah di Singapura, entah di Hong Kong, ataupun Taiwan, ataupun Malaysia, terus kalian nyambi, ini TKW ya, maksudnya nyambi jualan online, otomatis kalian pasti akan laku gitu ya. Kenapa laku? Karena yang beli teman-teman kamu, dan kamu juga punya gaji, teman kamu punya gaji.
Nah, kalau kalian di luar negeri mungkin ibaratnya pasti akan laku, ya, laku gitu lah. Nah, sedangkan misalnya prinsip itu kalian bawa ke Indonesia, ke kampung kamu. Misalnya kamu di luar negeri, di Hongkong kayak misalnya kayak temen, jualan gamis, terus di kampung kamu jualan gamis. Ini ya guys, di luar negeri, di Hongkong sama di kampung Indonesia itu beda. Yang jualan makanan beda lagi jika kamu diterapkan di kampung. Makanya ini satu kuncinya saja, jangan terlalu boros sewaktu di luar negeri. Oke lah, liburan boleh, makan di restoran boleh, shopping boleh, tapi ketika kamu pulang di Indonesia, nanti semua kalian akan tahu medannya, tahu perkembangan desa kamu, perkembangan ruang lingkup tetangga kamu. Dan satu, mencari uang itu nggak mudah ketika kalian sudah di kampung. Oke, kalian punya sawah itu 4 bulan sekali ya panennya, dan itu pun harus digarap, harus beli pupuk, harus pengairan, harus macam-macam. Enggak kamu punya sawah terus tiap hari panen, itu enggak. Usaha juga enggak terus kamu kayak di luar negeri jualan baju, jualan skincare, enggak terus kamu itu laku keras karena teman-teman kamu punya gaji jadi bisa beli. Kalau di kampung medannya itu beda. Makanya kalian apapun yang terjadi harus tetap menabung, dan kalian harus berpikir panjang ya untuk usaha apa. Dan misalnya kalian tertarik suatu usaha, kalian harus benar-benar menekuni usaha tersebut, harus benar-benar belajar dulu. Karena misalnya kalian kalian buka supermarket, kalian buka toko, sesuatu usaha yang modalnya langsung besar, itu kalian nggak ini ya, misalnya ini bicara buruknya ya, misalnya kalian modal langsung 50 juta, kalian belum tahu medan-medan tersebut, misalnya jualan atau toko kelontong atau jualan, uang sangat susah ya guys ya. Apalagi misalnya buka warung pun tetangga pada hutang, itu yang jadi problem, masalah di kampung. Oke guys, kalau prinsipnya selagi kamu masih di luar negeri, oke lah, kerja keras itu ya bagus memang, kerja keras, dan yang utama pasti majikan baik, gaji teratur, maksudnya makan juga iya. Dan misalnya ada peraturan di negara tersebut, misalnya di Singapura atau di Taiwan atau di Hongkong, kan ibaratnya kita itu hanya sekedar mengikuti selama kita masih bekerja. Kalau sudah pulang itu beda kan, beda lagi suasananya, itu beda, suasana keluarga, suasana kampung, suasana desa kamu. Jadi mending wajar saja gitu ya, kehidupan itu wajar saja. Makan misalnya, makan juga beda ya, makan di luar negeri sama di kampung sendiri gitu kan, pasti sangat-sangat beda. Nah misalnya saya cuma ingin ngomong ini ya, jangan terlalu boros, dan yang utama itu nabung. Dan juga kalian harus mikir peluang usaha. Ya emang bagus sih misalnya udah punya sawah atau rumah, tapi kalau hanya itu, maksudnya kalau kalian fokus membangun rumah itu, nanti uang kamu membangun rumah itu uang mati kan. Sedangkan nanti kehidupan seterusnya kamu tuh makan tiap hari, beli kebutuhan, bayar sekolah anak, bayar ini itu listrik, pulsa atau wifi, makan itu tiap hari ya. Kalau kalian uangnya dihabiskan untuk membangun rumah, otomatis pasti akan kebingungan, dan pasti solusinya nanti kamu akan terus berangkat ke luar negeri jualan. Nah jualan ini nggak mudah ya di kampung, bahkan di kota. Kalau di kota mungkin apa ya, saingannya lebih banyak, toko-toko, restoran apa. Misalnya kalian buka warung makan, itu udah banyak restoran yang mewah-mewah, ataupun udah banyak warteg. Jadi itu satu memang yang sangat dibutuhkan, itu modal uang. Itu kalian juga harus pandai-pandai mengelola. Jangan langsung misalnya buka usaha langsung modal segini, atau bahkan hutang bank. Gak apa-apa sih kalau misalnya kalian berani ambil resiko, tapi sebaiknya misalnya kalian ingin usaha, mulai dari, kalau misalnya ingin usaha mending dari bawah dulu. Dan satu yang utama fokus, dan jangan lupa berdoa. Kalau misalnya uang kalian udah kalian untuk beli sawah, is okay, nggak apa-apa kan. Atau misalnya apa itu, tambak gitu ya, tapi itu tuh lama, hasilnya itu lama, dan kalian harus telaten,
harus telaten tiap hari mengelola sawah kamu tiap hari harus ke sawah. Sedangkan misalnya tanam padi, itu ibaratnya sama juga berperang dengan tikus, dengan hama. Kan kadang orang belum tentu menanam padi, belum tentu kan panennya 100%, dan yang lain-lainnya. Pasti kita harus telaten juga, harus membeli pupuk, harus membeli hama tanaman itu untuk bakteri-bakteri gitu. Nah misalnya kalau usaha juga, usaha di kampung itu juga nggak mudah seperti usaha sewaktu kamu di luar negeri. Jualan baju, coba sekarang kamu tawarin teman kamu, tetangga kamu, belum tentu mereka akan membeli baju kamu, baju yang kamu tawarkan, karena gerai-gerai toko-toko gamis ataupun baju yang kece-kece itu udah banyak di setiap kota-kota kamu, di setiap daerah-daerah kamu. Jadi mending kalian jangan pemborosan, jangan terlalu banyak shopping, fokus tetap tetap menabung dan memikirkan peluang usaha. Dan juga satu lagi, nggak perlu, jangan terlalu lama gitu ya. Misalnya terlalu lama di luar negeri atau bahkan yang single, itu kan emang di luar negeri itu mungkin kalian ibaratnya tiap hari megang duit, tiap hari bisa party, bisa pesta. Tapi itu kalau kalian satu nggak bisa ibadah secara full gitu kan. Bahkan kita itu hidup jangan terlalu mengejar dunia. Bahkan kemarin di Hongkong ada yang sewaktu libur tiba-tiba meninggal, kita nggak akan tahu kan. Misalnya ya dunia ya akhirat itu harus secara beriringan. Memang selama di luar negeri itu nggak bisa ibadah full, apalagi misalnya di saat bulan Ramadan itu kadang banyak juga yang tidak berpuasa, itu banyak ya. Saya kadang tanya teman-teman saya, nggak kuat, nggak ini, banyak alasan. Padahal itu kan ibaratnya wajib di dalam agama Islam. Ini kalau yang Islam ya, kalau yang lainnya saya nggak tahu juga ya. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe.